pelatihan PKW untuk membuat produk olahan dari ayam kampung KUB. Sebelum kita mulai pelatihan kita hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini kita akan membuat olahan pangan, Bu, ya, yang berasal dari ayam kampung KUB. Insya Allah hari ini kita membuat bakso ayam. Mungkin baksonya bentuknya sama kayak bakso ayam pada umumnya, tapi ini ayamnya beda. Kalau biasanya ayam kampung ini dari ayam kampung. Insya Allah hari ini masih dipandu oleh Bu Dini, master chef kita. Pada Bu Dini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempraktikkan ya membuat bakso. Pertama kita butuh seperti kemarin pakai chopper untuk menggiling dagingnya ya, ikannya, ayamnya. Terus kukusan panci untuk merebus air ya. Bahan-bahannya 500 gram ayam kampung. Ini satu resep sebenarnya. Berhubung saya ada 600, ini sebenarnya 600 ya. Kalau di resepnya 500. Tepung terigu 150 karena dia 500, jadi 150 ya. Berhubung 600 saya tambahin lah jadi 200 karena adanya. Ini tujuh siung bawang putih digiling ya. Terus bawang goreng itu kalau diukur pakai 2 sendok. Bawang gorengnya 2 sendok, bawang goreng merah, bawang goreng putih
Terus ini apa ini? Daun bawang 1 batang ya. Pakai merica. Boleh 1 bungkus, mungkin sambil amis. Garam secukupnya. Air 150 ml. Telur ini kalau kecil, kalau besar ya boleh 2. Terus yang 2, kalau 2 itu satunya utuh, satunya diambil putihnya aja. Buat saya yang agak kecil-kecil kayak ini. 1 utuh, 2 putihnya. Biar dia agak ini. Nah, air apa? Batu es ya. Ini tadi air ini ditambah batu es. Air 150 tadi. Lama masukkan dulu batunya. Itu harus buka belum? Ini sudah di blender sekali lewat dicetak. Nah, semua dimasukin ya. Ya, masukkan semua ya bumbu ini. Apa ini? Bawang putih. Merica ya. Kita masukin dulu ya. Jangan amis, pasti kemarin ada amis. Ini tadi 1 sendok. Bawang merah goreng 2 sendok. Pakai daun bawang 1 batang. Sebenarnya ini kecil ini. Makan kita ini sekali. Edit nanti. Ini yang utuh dulu ya. Itu telurnya sama kuningnya juga. Ya, 1. Kita lihat ya. Ini agak besar dulu aja. Sisanya kuningnya aja. Berapa telurnya? 4. Nah, 2 2 yang putih. putih juga ya kan? 1 yang kuning. Nah, itu kalau setengah seperti itu. Airnya tadi 150. Udah nih. Kalau kurang ditambahin aja Bu ya. Garamnya. Ada yang kita kasih ya kan. Siapa ibu yang mau nyoba bulatin baksonya? Ada yang udah berpengalaman? Atau mantan jualan bakso? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu sekalian, tadi kita sudah membuat resep untuk bakso ya. Alhamdulillah baksonya sudah jadi. Sekarang kita masuk pada resep kedua, yaitu bumbu ungkep. Nah, sekarang sebelum kita memulai ini, ungkep itu apa Bu?
bumbu ungkep itu apa? Ya. Tahu kok. Ungkep itu teknik memasak agar untuk menyerapkan bumbu pada protein. Itu pada protein yang ada pada ayam, misalnya ada ungkep ayam ya. Jadi dengan cara kering atau basah sedikit air ya. Jadi artinya sedikit airnya. Jadi kalau kita ungkep itu ada beberapa teknik. Ada yang langsung ke ayamnya dengan api kecil tanpa dikasih air. Tapi ada juga yang pakai air. Kalau kita lihat ya di tempat-tempat yang pernikahan biasanya kan pakai air lebih banyak ya, karena mungkin ayamnya biar cepat matang ya. Tapi kalau untuk kita di rumah atau untuk usaha itu teknik ini merupakan sesuatu yang diutamakan. Kenapa? Ketika dia airnya sedikit, artinya aroma atau protein dari ayam itu tidak terbuang, dia tetap di ayam itu sendiri. Tapi kalau dengan air kan agak keluar dia turun ke air itu seperti itu, sehingga mungkin dari aroma ayam atau apa nanti bumbunya itu kurang menyerap. Makanya sebutan ungkep itu dia teknik memasak dengan sedikit air. Walaupun ini ada yang kering ya, ada yang kering. Itu seperti itu, Bu. Nah, ungkep ini ada beberapa macam. Jadi kan ada ungkep ayam goreng, ada ungkep ayam panggang, ayam bakar ya. Ada ungkep biasa misalnya kita mau siap-siap untuk memasak, untuk disimpan di freezer misalnya ya, sehingga ketika kita mau melakukan aktivitas memasak bisa mempermudah kita seperti itu. Makanya hari ini kita membuat ungkep biasa, Bu ya. Ya dengan ya ini sebenarnya bisa dibuat apa aja, Bu, buat soto atau apapun bisa ya dengan ungkep ini seperti itu. Nanti dengan tinggal digoreng ya kalau soto ya. Mari kita lanjutkan dengan bumbu-bumbunya. Ya. Ini bumbu-bumbunya, ini ayam, pastinya ayam ya. Bumbu dapur nih, serai Pak ya. Ininya ya. Tergantung banyaknya ayam ya, selera nanti ya. Kalau saya tadi belinya satu ini tadi 5.000 ya. semuanya. Ya. Nah, ini ada laos, ini kunyit ya, jahe, dan bawang putih ini 7 siung ya, 7 siung. Tapi kalau pengen nggak amis ditambahin nggak apa-apa. Ini cabai ini tidak usah ya? Ini ada kemiri ini 2.000 saya beli tadi. Ini ketumbar. Ini ketumbar ini berapa? 15 gram ini. Nah, selanjutnya ada air. Kita mulai lagi ya, kita mulai dulu. Kita lihat dulu. Biar tetap sama. Bumbunya diiris ya. Ini ada salam. Untuk mempermudah proses penggilingan, maka bumbu-bumbunya kita iris dulu ya. Nah, ini kan ada disiapkan tadi, Bu. Kalau untuk ayam ini kan untuk ayam goreng, lebih ke ayam goreng atau ayam yang bisa untuk soto ya, soto. Kalau untuk sop mungkin tidak pakai jahe. Ya, jadi kalau misalnya ini kita siapkan untuk ungkep. Sebenarnya kalau bumbu ungkep itu, kalau untuk usaha kita berinovasi gitu ya. Jadi nanti ketika Ibu mau buat misalnya ayam frozen ya, maksudnya yang sudah diungkep, itu kita harus berani berinovasi. Ketika misalnya begini, ayam ini kan sebenarnya bumbu-bumbu yang namanya ungkep itu kan ayam itu dibuat bumbu yang siap dimasak. Nah, kita mau buat apa? Misalnya nanti kan ada ayam bakar ya kan, di situ kan berarti apa yang harus ditambahkan itu seperti misalnya kalau ayam bakar ditambah dengan gula Jawa, dengan asam sedikit ya, sama gula merah, bukan ya, gula merah, atau bumbu ayam bakar pedas. Nah kan berarti kita tambahkan cabai seperti itu, atau mungkin ada nanti ayam bakar rasa rendang. Nah, berarti kita masukkan bumbu rendang. Sebenarnya untuk masak itu kita harus berinovasi, dan selera orang itu kan berbeda-beda ya. Kadang-kadang orang yang jarang pun bisa laris,
Karena justru yang langka-langka itu kadang-kadang kalau dia enak itu bisa menjadi daya tarik, daya jual kita seperti itu. Jadi kalau untuk usaha terutama untuk kuliner itu sebenarnya tidak ada itu ya. Yang penting kita memahami apa sih yang cocok untuk ayam. Kalau misalnya kalau orang Padang itu begini, ada kalau mau masak ayam misalnya dia tidak dikasih saus misalnya ya. Kalau mau masak ikan dia tidak dikasih jahe misalnya, kan ada seperti itu ya. Tapi untuk kita Palembang semuanya masuk. Nah, tergantung pasar kita siapa yang mau kita inikan, targetkan. Ya Bu ya. Kunyitnya kebanyakan deh. Ini memang. Betul ya. Kalau beda ya. Nanti kita kayak seperti ini. Menjelaskan praktek juga Bu ya, bagaimana cara kita meyakinkan pasar atau konsumen kita. Jadi kemarin kita sudah ada materi yang disampaikan oleh Bu Ella. Nah ini review ya. Kemarin bagaimana caranya kita menyampaikan atau meyakinkan calon-calon pelanggan kita ya. Ini kan promosi ini penting ya. Kalau kemarin ada promosi, bagaimana kita mempromosikan barang-barang kita yang bisa dilakukan secara online dan juga offline. Mungkin kemarin sudah disampaikan bagaimana ya untuk kita ikuti stand-stand. Itu kemarin sudah saya stand-stand ya bisa ya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan untuk kita yang pemula di apa namanya dengan modal yang minim. Ketika ada di masjid-masjid misalnya kan, kalau mau ke mall atau ke tempat-tempat yang resmi kadang-kadang bayar ya mahal. Bisa kita mulai dengan di masjid-masjid ketika mengadakan kegiatan itu kita buka stand dan itu gratis ya kan Bu ya, biasanya gratis. Jadi kalau memang tadi kemudian besar. Nah, ini salah satu trik kita untuk memasarkan produk kita, memperkenalkan produk kita kepada orang lain. Itu secara offline ya, dan secara langsung. Kalau online salah nanti minggu depan kita akan sampaikan di materi online dan kita akan sampaikan di hari ini ya. Nah, kemarin sudah belajar bagaimana cara mempromosikan atau meyakinkan orang. Sudah Bu? Masih ingat tahapan-tahapannya apa? Latihan bauran ya, pemasaran produk ini kemarin. Nah, kemarin ditanyakan di sini apa kategori produknya, sudah dijelaskan kalau yang ini ya. Kemarin sudah disampaikan bagaimana kita meyakinkan pelanggan. Apa ada dibahas kemarin? Mohon maaf saya tidak begitu mengikuti kemarin. Apa yang ini aja, Ibu ingat tentang materi yang fokusnya pada meyakinkan orang untuk membeli. Kemarin ada apa? Kemarin materinya apa yang Ibu ingat aja? Anda terserah. Yang Ibu ingat materi kemarin apa? Materi kemarin yang disampaikan Bu Ella apa? Karena hari ini kita praktek berhubungan dengan materi yang kemarin ya. Bagaimana kita meyakinkan orang. Jadi ibu-ibu ini
kita untuk praktek juga berhadapan langsung ya, bagaimana ibu-ibu ini menyampaikan. Nah, seolah-olah ini nanti praktek dulu di sini kan, apa yang harus diucapkan untuk meyakinkan orang kan, kata-kata apa, kalimat apa yang harus diucapkan. Jadi ya, termasuk ekspresi mungkin yang perlu, karena kita kan Bu beli ini dah kira-kira ini dah kurang ya, kurang. Jadi ada ekspresi tertentu atau ada trik-trik dalam apa menjahit ya pasar kita ini atau calon pelanggan. Jadi belajar boleh yang mau menulis-tulis apa yang harus diucapkan nanti bisa ya. Jadi kami koreksi atau kami sampaikan nanti setelah praktek mungkin ada dikurangnya apa. Tapi yang penting itu poinnya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita bertemu orang terus kita punya produk barang sedang barangnya mau dijual sekarang. Nah, kan mungkin ibu-ibu sering melihat ya bagaimana apa ya istilahnya ya, pemasaran itu sales ya, sales ya, bagaimana meyakinkan orang. Itu mungkin nanti bisa ingat-ingat itu sedikit ya yang disampaikan apa, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalahnya ya, tadi membuat mereka tahu dulu produk kita. Supaya apa? Mereka harus ingat bahwa produk kita itu berkualitas, produk kita itu meskipun mahal memang apa ada potensi apa ya? Memang memiliki kelebihan, keunggulan. Jadi meskipun mahal orang tidak akan ini ya, tidak akan ragu-ragu untuk membeli. Karena apa? Ada kualitas yang kita sampaikan. Nah, itu nanti bisa disampaikan ya. Nah, ini coba saya mau tanya dulu ini Pak yang kemarin mengikuti materi yang disampaikan kemarin apa tentang pemasaran. Karena kita ini harga produk kita lumayan mahal ya, supaya harga produknya lumayan mahal sehingga kita harus tahu betul pasar. Tetapi pertanyaannya berarti kami ini hanya untuk menengah ke atas, tidak juga ya, tidak juga. Assalamualaikum Bunda, Bunda mampir dulu sebentar ya produk kami. Ini ada bakso Bunda, bakso ayam kampung terbuat dari bahan pilihan, hasil olahan dari ayam kampung tanpa MSG. Bisa dilihat dulu Bunda? Tanya Bu, Berapa ini Bu? Harganya 20.000 Bu. 20.000 itu seperempat kurang lebih. Kurang lebih seperempat Bu. Ini dari daging ayam. Iya, olahan ayam kampung Bu, ayam kampung KUB. Kita olah sendiri Bu untuk pembuatan baksonya kita tanpa MSG Bu. Menggunakan bahan-bahan rempah tanpa MSG Bu. Ayamnya sendiri campuran ayam yang lain enggak? Apa mungkin ayam kampung? Ini asli ayam kampung Bu. Asli ayam kampung tanpa campuran. Ini isinya berapa? Kurang lebih seperempat ini. Kurang lebih. 20.000. Apakah berminat Bunda? Dicoba dulu. Kok mahal ya Bu ya? Kok mahal? Iya Bu, iya Bunda. Ini karena ini ayamnya ayam pilihan, ayam kampung, bukan ayam boiler. Kalau ayam boiler kan harganya lebih murah. Kalau ayam kampung itu 1 kilonya aja 45.000 untuk yang hidup. Nah, sementara kalau sudah kita olah ini tanpa MSG. Baik buat anak-anak Bu di rumah. Iya. langsung beli. Nah, ini pembeli yang muda ya. Alhamdulillah laris juga jualan busuk nih. Sekarang silakan bayar dulu. Iya, sini Bu. Jualan apa itu? Assalamualaikum Bunda. Kami menawarkan ayam apa ini Bu? Ayam ungkep dari ayam kampung. Aslinya apa ayam kampung? Asli Bunda. Kaki kamu campuran ayamnya. Ya, air. Agak tunggu apa itu? Ini untuk Bunda dijamin sehat. Iya. Itu ayam yang sudah mentah, ayam yang masih mentah atau sudah di Udah diungkep Mbak, ini Bunda tidak goreng. Berapa beratnya itu? Berapa? Seperempat. 250. Berapa seperempat Bu? 20.000. Mahal nih, enggak kurang apa harganya? Oh Bunda, ini kan asli ayam kampung. Ayam kampung kan tahu ada, Lek? Iya Nian. Iya. ayam kampung
kampungnya kami pelihara sendiri dari makan makanannya organik. Ayam kampungnya kita pelihara sendiri dari makanan-makanan yang organik. Tengok dulu ya. Apa bumbu-bumbunya ini? Ya, rempah-rempah, bumbu dapur, bawang merah, ini baik untuk kesehatan juga. Tidak kurang lagi harganya. Mahal nih ya, 40.000. Tidak bisa Bunda, untuk sehat. Untuk ini untuk sehat kan mahal. Sudah lah menceritakan. Ya. Tadi ada ini ya, katanya apa? Ayam kampungnya apa? Ayam kampungnya apa? Ini nanti bisa disampaikan. Bunda boleh dipegang. Ini kalau teksturnya, kalau ayam kampung itu misalnya kalau bisa dipegang raba ya. Misalnya ayam kampung itu teksturnya lebih ini. Nanti kalau pas ibu Bunda masak itu bisa pasti bisa memastikan untuk apakah ini ayam kampung atau tidak, gitu kan? Ya. Ini kalau ayam kampung kan rasanya lebih kenyal, lebih ini, gitu. Nanti dijelaskan begitu. Jadi nanti dijamin Bunda, insya Allah dijamin. Ini ada nomor teleponnya. Kalau ini bisa jadi kalau nggak asli boleh dikembalikan uangnya kami kembali uangnya kami kembalikan. Itu jaminan kita untuk meyakinkan pelanggan ya. Ini nanti harganya 30.000 ya, lumayan 2 on. 30.000 nanti kita jualan ibu. Jadi harga ini harus diingat, harga ini 30.000. Kalau yang ini 40 ya nugget. Kemarin bunga yang saya enggak 40.000. Ini kami ada nugget dari produk ayam kampung KUD, asli dari ayam kampung tanpa MSG. Apakah ada peminat? Harganya berapa? 40.000. Beratnya sekitar perempat. Sekitar ya, jadi harus tahu itu tadi sudah dijelaskan Bu RK 2 on. Jadi tidak ada sekitar, kalau kita jualan itu harus Itu seperempat. seperempat tadi. Yang 2 on apa? Oh, bakso yang 2 on ya. Seperempat. Jadi jangan sekitar, ada kata sekitar. Ini seperempat Bunda, beratnya seperempat. Bisa. Jadi kita itu harus menguasai ya, menguasai produk kita itu. Kalau kayak tadi ada pertanyaan, "Loh, ini bertahannya berapa lama?" Kita tahu, oh kalau bakso itu dimasukkan freezer misalnya seminggu dia tidak berubah ketika dimasak lagi misalnya. Lalu tapi kalau lebih dari seminggu dia berubah rasa. Nah itu sudah tahu. Dia sebulan. Ya misalnya ya. Jadi kalau itu sebulan, kalau saya bikin tekwan ya sama mungkin ya itu sebulan lebih bisa. Tapi kalau rendang setahun pun nggak berubah. Benar nggak? Iya. Jadi kita harus tahu ya ininya. Jika perlu dicoba dulu supaya kita benar-benar menguasai kelebihan dan kekurangan produk kita. Seperti itu pada saat kita mau berjualan ya. Tanya dulu ya, ini ayam apa? Berapa? Itu ada harganya Bu, di sini ada harganya ya. Oh, sudah ada tarif. Nah, sini harganya. Murah kan Bu? Dan itu dagingnya cuman ininya doang, kakinya doang. Tadi bakso udah. Ya, oh ini saya rekomen juga karena saya pernah nyoba kemarin. Ternyata sangat berbeda rasanya. Kami juga bingung kenapa dia kayak amis tapi nggak amis ya. Enak banget Bu. Ayam kampung juga nih. Iya, ayam kampung. Jadi semuanya ayam kampung. Iya, semuanya ayam kampung. Nah, ini ada abonnya. Ada abonnya. Ya, yang maknyus. Buat ibu yang malas masak, abon mungkin bisa jadi pilihan. Nah, bila Bu. Ayam Dua, ungkep. apa, tiga. Boleh Bu. Gaji Beli ya. 3 aja, tanggung kalau dikit Bu. Karena Bu, untung dari penjualan ini akan kita alokasikan sebagian Bukan seluruhnya untuk Hasil infak penjualannya lahan akan kita. untuk lahan. Jadi Bu sudah sedekah banyak. itu. Jadi makan dapat, kenyang dapat, enak. Itu ayam kampung. Jadi ayam kampungnya berempat. Jadi pakai MSG. Abon 40.000.
keuntungan penjualan hasil dari penjualan ini nanti diimpakkan untuk orang gitu. Nah, Iwan datangnya, Iwan bagian dalam pasar dalam Nanti sampai ke depan ini sudah. Ini lah cuma deh. Ya. Iya, nugget. Kalau air kampung ada yang ukuran kayak gini. Oh ini anak abonnya masih ada nih. Ini aja lah Mbak ya. Ya. Libur. Ambilan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali Waalaikumsalam. Kita kembali melaksanakan pelatihan program pendidikan kecakapan wirausaha khususnya di bidang agrobisnis peternak ayam kampung. Ini semua semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Dr. Insinyur Hajah Ana Heriana MT sebagai Kepala Dinas Koperasi Kota Palembang. Assalamualaikum Ibu. Subhanallah ya, ketemu dari Allah luar biasa. Ini kami kedatangan langsung oleh Ibu Kepala Dinas Koperasi Kota Palembang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan penyuluhan kepada kita semua di sini. Semoga segala pengorbanan ibu semuanya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit kami sampaikan Ibu. Jadi kami di sini membina masyarakat ke 20 orang untuk berwirausaha dengan harapan mereka memiliki wawasan kewirausahaan juga keterampilan khususnya peternak ayam kampung, dan harapannya dengan pengeluhan yang akan Ibu sampaikan itu nanti para peserta PKW ini bisa mendapatkan bagaimana mengajukan permohonan bantuan UMKM, serta harapannya kami semua di sini bisa menjadi binaan dinas koperasi karena program ini setiap tahun kami laksanakan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kami persilahkan kepada Ibu Kepala Dinas untuk menyampaikan penyuluhannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya mengerti kebetulan masih menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. Saya sangat bangga bisa ketemu sama ibu, bisa tatap muka, walaupun dalam kondisi pandemi ya Bapak Ibu. Jangan pandemi ini membuat kita merasa tidak nyaman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya begitu dapat lihat dari program PKU ini, saya langsung setuju. Kebetulan pagi-pagi saya membuka data Unitek dari Jakarta, setengah 2 saya ada di sini. Ini jam 3 ada. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada prosedur pengajuan bantuan UMKM kepada peserta. Aku mau tanya,
Di sini bahasa Palembang betul ya? Ya, ada apa-apa Bu? Nah, aku nak tanya, ada tak yang kamu ini dapat bantuan yang kata miliar dari Bapak Presiden yang 1,2 tahun ini? Tidak ada. Dapat. Jangan dapat. Karena mungkin kamu tidak ngaji. Iya. Ya, karena kalau ngaji itu dapat Bu. Jadi mungkin saya tidak tahu ya. Mungkin kami juga minta maaf karena kami tidak sampai sini sosialisasinya. Kami sampai ke tingkat kelurahan sampai kami. Mungkin kelurahan nyampe ke pulau tidak nyampe ke pulau. Next. Dalam visi itu ada misi Pak Wali Kota itu ada 6. Tapi yang berkaitan dengan dinas kami itu ada 2, yaitu mewujudkan masyarakat yang resiliensi. Tidak usah. Yang nomor 4 ini mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif dan bersahabat. Next. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, pemberdayaan dan pengembangan UMKM Kota Palembang. Pengembangan UMKM di Kota Palembang itu ada upaya pengembangan media, memfasilitasi peluasan jaringan, ini salah satunya. Yang kedua melakukan monitoring. Nah, kami belum monitoring karena baru kita terbuka. Jadi kami monitoring pembaharuan data yang berkaitan dan melaksanakan pembinaan. Adapun upaya itu memberikan binaan. Satu hari ini saya memberikan binaan, tapi bukan binaan yang menggunakan masalah bidang agrobisnis terutama air kampung, bukan. Salah satu hari ini bagaimana Bapak itu mendapat bantuan yang ditunjukkan oleh pemerintah kota maupun Kementerian Koperasi dan Umkm. Memberikan bantuan kepada UMKM yang memerlukan rekomendasi izin berusaha KPKM. Regulasi regulasi. Jadi kebetulan di dinas kami itu ada 3 Bu. Jadi 1 regulasi untuk bantuan UMKM. Ibu-ibu bapak-bapak UMKM. UMKM sekarang ini ibu-ibu aset, kalau dulu UMKM itu aset cuma 50 juta. Sekarang oleh Pak Jokowi aset UMKM 1M. Jadi kalau bapak ibu masih di bawah 1M, aset termasuk UMKM. Jadi 1 peraturan Menteri Koperasi ini nanti yang masalah GEPU yang tahun 2020 itu sebesar 2,4 juta. Tahun 2002 itu sebanyak 12 juta UMKM. 12 juta Indonesia. Tapi pada tahun 2021 itu diturunkan jadi 1,2. Tapi UMKM-nya 12 juta 800 ke Indonesia. Nah ini kami menunggu. Tapi ini sudah tahapan ketiga. Jadi dia ada tahapan. Jadi tahap pertama pada tahun ini bulan April itu ada tahapan pertama. Jadi seluruh yang usulan itu ke kami mengajukan ke kami sebagai dinas pengusung. Jadi kami kirim ke provinsi. Nah, andai kata pada saat 2020 dia sudah dapat yang 2,4, dia tak usah lagi ngaji ke syarat-syarat tadi karena data dia sudah ada di kementerian. Tinggal muncul aja gitu. Itu makanya ada yang 2 kali dapat tahun 2020. Nah, 2 peraturan Menteri Koperasi. Nah ini aku nak bertanya tentang wirausaha. Itu besar bantuan ini. Besar tahun 8 sebelumnya itu 12 juta. Tiba tahun ini 7 juta. Tapi ada syarat ini, banyak syarat. Umur maksimal 45 tahun. Yang ketiga ini yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, itu bantuan Bapak Wali Kota melalui Bank BPR itu tentang kredit tanpa bunga, tanpa anggaran yang sebesar 3 juta itu. 3 juta. Tanpa bunga, tanpa anggaran, tapi kredit.
Cicil, tapi setiap bulan 250 selama 1 tahun. Tanpa bunga, tanpa ambulan. Bunganya ngapa tak kaki? Kan bang. Bunganya ditanggung oleh pemerintah kota. Nah, ini yang syarat-syarat yang perlu Bapak Ibu. Persyaratan bantuan untuk pelaku usaha mikro BEPUM tahun 2021. Kalau tahun 2020 ini ada kata ini. Nah, ini ada kata yang syarat yang apa memiliki usaha mikro tadi. Tahun 2020 karena pada saat itu diluncurkan oleh Pak Jokowi bulan Agustus. Jadi dia tidak perlu pakai SKU, surat keterangan usaha. Jadi ini tahun 2021, ini syaratnya, itu warga negara Indonesia, berdomisili wilayah Kota Palembang. Jadi Bapak Ibu ke Palembang. Bukan merupakan aparatur sipil negara, seperti kami Polri kan. Jadi andai kata, misalnya Bapak PNS, tapi ada usaha di rumah tuh warung, atas sama begini. Jangan nama yang bersangkutan. Nah, ini ada akan yang lalu memilih usaha mikro. Jadi usaha mikro ini syaratnya kita minta surat keterangan Pak RT, artinya kan ada usaha. Aku nak minta surat keterangan usaha dari kelurahan. Tapi Pak RT ini surat apa? Surat apa? Bukan surat apa itu? Keterangan bahwa memang Bapak ini, Bapak Ibu ini memang ada usaha. Usaha apa bukan usaha warung, usaha apa? Usaha peternak ayam, ada ayamnya. Usaha apa Bu? Namun misalnya ada usaha. Asal ada keterangan dari Pak RT bahwa memang dia buka. Tapi surat itu ke lurah mengeluarkan surat keterangan bahwa menyatakan si A ini memang ada usaha. Surat keterangan usaha dari tidak sedang menerima kredit. Nah ini tidak boleh karena kur ini ada kur. Kalau Bapak Ibu punya kur itu cuma 6% setahun. Ini tadi BEPUM Mbak ya, yang dari kementerian yang sekarang 1,2 1.200.000. Kami hampir 200.000. Itu aku bingung kok ibu katakan. Persyaratan bantuan untuk pelaku BEPUM mintanya apa? Nah ini syarat administrasi, fotokopi KK, fotokopi nomor izin usaha tadi. Ini sama dengan SKU. Jadi ini kalau ini dari kementerian. Jadi kita pakai aplikasi bahwa kalau kita uang awal ini dari surat ini baik dari kelurahan. Kalau mengatakan bahwa kita ada nomor handphone. Nah, nomor handphone ini jangan ganti-ganti. Pakai minyak nomor handphone bini, nomor handphone anak, jangan. Mencantumkan nama alamat usaha. Jadi kaget misalnya HP itu aja mau ganti. Kaget bingung. Pada saat ada nama kita ke bank, di bank dicek HP itu salah gitu. Nah ini program yang aku bilang tadi dari kementerian itu yang bantuan sekarang ini turunkan lagi karena untuk banyak. Lalu tahun belakang itu 12 juta. Tahun ini 7 juta. Itu ini hibah. Ini memiliki ide bisnis dan rintisan usaha. Jadi Bapak Ibu sudah mencoba. Usaha ini diprioritaskan usaha di bidang produksi. Bisa ayam bisa. Karena yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Dua memiliki rencana pengembangan usaha. Jadi misalkan Bapak Ibu buat proposal. Misalkan 7 juta itu aku nak beli kandang dengan kapasitas ayam mungkin 1.000 dan 100 misalnya. Tapi tempat ininya misalnya kandang, tempat ininya segala macam. Sehingga kita juga 7 juta. Oke, kelapangannya memang Yoni anak dibanding itu.